Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Rian Sisiawan Putra, SEMSM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah MSDM Internasional. Serta yang kami banggakan, teman-teman kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di presentasi kali ini akan dimoderatori oleh saya, Samratul Fuada, dengan NIM 51300-217, dan untuk penyampaian materi nantinya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yakni di mana pada presentasi kali ini untuk para pemateri ada Kak Rizka Ayu Lestari dengan NIM 51300-278, ada Kak Intan Norma Mahfudi dengan NIM 51300-295, dan ada Kak Safril Anami Rizky dengan NIM 51300-20101, dan juga ada Kak Aisyah Nurul Rohma Uluwiyah dengan NIM 51300-292. Baik, itulah pemateri-pemateri kita pada presentasi hari ini. Namun sebelum saya mempersilahkan para pemateri kita nih, izinkan saya untuk membacakan berbagai topik pembahasan pada presentasi kali ini yang tidak kalah menarik, yakni yang pertama akan membahas bagaimana sih dan apa sih itu pemimpin global. Yang kedua, program pengembangan kepemimpinan global yang efektif dalam organisasi. Yang ketiga, ada tujuan utama pelatihan keterampilan lintas budaya dan ekspatriat. Yang keempat, ada dimensi kompetensi budaya, serta ada gaya kepemimpinan dan faktor-faktor pengaruh kepemimpinan lintas budaya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mempersilahkan para pemateri kita. Kepada para pemateri, waktu dan layar saya persilahkan. Pengertian pemimpin global. Pemimpin global adalah individu yang melakukan sebuah perubahan positif secara signifikan dalam sebuah organisasi dengan membangun komunitas melalui pengembangan, kepercayaan, dan pengaturan struktur serta proses organisasi dalam konteks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas batas dengan berbagai sumber otoritas lintas batas eksternal dan beragam budaya dalam kondisi kompleksitas temporal, geografis, dan budaya. Next. Langkah-langkah meluncurkan program pengembangan kepemimpinan global yang efektif dalam organisasi. Pemimpin yang sukses harus mewujudkan banyak keterampilan, sedangkan keterampilan ini dalam skenario yang sulit dan menantang. Pengembangan kepemimpinan kemudian berfokus pada pengembangan internal dan pribadi dari pemimpin individu dan melatih para pemimpin potensial untuk mencapai potensi kepemimpinan sejati mereka. Untuk membuat program pengembangan kepemimpinan yang efektif, Dr. Wolfgang Schmidt merekomendasikan 5 langkah kunci yang harus diikuti untuk membantu kesuksesan pemimpin global Anda. Next. Langkah pertama, tentukan sasaran dan kompetensi yang dibutuhkan sasaran. Eurach bekerja dengan perusahaan atau membuat keputusan di perusahaan untuk menentukan tujuan yang harus dicapai oleh para pemimpin. Dan kemudian untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki para pemimpin ini untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Langkah kedua, pra-penilaian pemimpin dan evaluasi kemampuan saat ini.
Euraj mengevaluasi kemampuan pemimpin saat ini dan membandingkannya dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kami menggunakan 4 kategori dan 16 dimensi untuk mengevaluasi dan membandingkan kemampuan ini. Langkah ketiga, ciptakan tujuan individu. Eurek menyelami pengembangan kepemimpinan global dengan mengisi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pemimpin saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Pelatihan pengembangan kepemimpinan selalu berorientasi pada tujuan dan seringkali berbentuk pembinaan atau pelatihan tatap muka. Namun, pelatihan lebih mudah dilakukan jika perusahaan memiliki sarana dan anggaran untuk mengirim orang ke seluruh dunia. Namun, meskipun mereka melakukannya, akan sulit untuk berlatih secara efektif karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, Eurage mengembangkan platform e-learning untuk memudahkan perusahaan mengatasi hambatan ini di masa yang akan datang. Langkah keempat, pasca penilaian. Setelah pelatihan selesai, Eurage mengevaluasi kembali kemampuan para pemimpin dan mengukur peningkatan mereka. Kami menilai kompetensi dan keterampilan mereka lagi untuk menguraikan peningkatan. Langkah kelima, buat rencana aksi yang mendukung untuk mencapai tujuan. Kami sengaja menempatkan para pemimpin ke dalam situasi yang sangat menantang untuk menilai pelatihan mereka dalam kehidupan nyata. Misalnya, kami akan mengirim mereka dalam perjalanan bisnis dari Amerika Serikat ke Meksiko dan mengevaluasi kinerjanya. Mengevaluasi secara kritis tujuan utama dan efektivitas pelatihan keterampilan lintas budaya untuk Kespatria. Dalam upaya mencapai dan mempertahankan daya saing global, organisasi semakin berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di pasar internasional. Dalam banyak kasus, tujuan ini dicari melalui pengarahan personel lintas batas. Apa tujuan dari pemahaman lintas budaya? Pemahaman lintas budaya diperlukan bagi wisatawan, pramuwisata, dan masyarakat setempat dalam kegiatan wisata karena memberikan banyak manfaat dan dapat menghindari terjadinya geger budaya karena perbedaan budaya akan selalu muncul baik dalam komunikasi, pelayanan, dan hubungan antara manusia. Dimensi kompetensi budaya. Yang pertama ada kompetensi budaya sistemik, yang kedua ada kompetensi budaya organisasi, yang ketiga ada kompetensi budaya profesional, yang keempat ada kompetensi budaya individu. Baik, untuk selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, dan terlalu bergantung pada kekuasaan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik
seperti menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Senang menerima saran dan juga pendapat. Yang selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire atau biasa disebut juga dengan kepemimpinan bebas atau masa bodoh. Ini merupakan kepemimpinan dengan tipe kebalikan dari tipe kepemimpinan otoritas atau otoriter tadi. Dalam kepemimpinan ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar dari tanggung jawab. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kepemimpinan lintas budaya. Menurut Lumban Raja berpendapat bahwa kepemimpinan yang ditetapkan dalam situasi pencampuran budaya atau cross-cultural leadership merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dengan para bawahan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Lutyens mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang secara potensial memberikan kontribusi terhadap perbedaan proses kepemimpinan lintas budaya yang efektif. Faktor tersebut meliputi nilai-nilai pribadi, latar belakang pemimpin, dan keterampilan personal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya. Luntas menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya. 1. Nilai-nilai pribadi. 2. Latar belakang pemimpin dan kemampuan interpersonal. Selanjutnya itu keterampilan kepemimpinan lintas budaya. Menurut Lutyens, keterampilan mengarah pada bagian para pemimpin berperilaku dan bertindak secara efektif. Berikut adalah daftar keterampilan kepemimpinan lintas budaya yang disarankan oleh Lutyens tahun 2006 sebagai kritik yang membangun di dalam ekonomi global. Antara lain yaitu ada yang pertama ada fleksibilitas budaya, merupakan yang pertama ada fleksibilitas budaya, yang kedua ada keterampilan komunikasi, kemudian yang ketiga empati, yang keempat ada kreativitas, kemudian yang terakhir ada manajemen pribadi dan pembelajaran. Lutyens tahun 2005 memaparkan di melakukan kepemimpinan itu dalam persepsi, masalah stereotip, dan masalah etnosentris tersebut merupakan penjelasan budaya masalah tersebut. Budaya masalah persepsi adalah pengalaman tentang objek pariwisata atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kemudian masalah stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi terhadap tanpa diferensiasi. De Jong dalam Suduna tahun 2000 mengatakan bahwa rasio melahirkan perasaan dan emosi yang menentukan stereotip. Kemudian masalah etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang yang menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lain, sehingga hal ini mendorong tindakan-tindakan yang tidak rasional, seperti melakukan kekerasan, peperangan, tawuran, dan sebagainya. Dari et al. Dalam Lumban Raja tahun 2008 menjelaskan model penyesuaian bagi pemimpin ekspatriat yang mengalami hilang budaya ketika menjalani penugasan internasional, yaitu model reaksi, model integrasi, dan model withdraw.
model reaksi difusi merupakan model matematika yang mendeskripsikan bagaimana konsentrasi dari satu atau lebih substansi terdistribusi dalam ruang berubah karena pengaruh dua proses, yakni reaksi kimia lokal di mana substansi diubah menjadi yang lain, dan difusi yang menyebabkan substansi menyebar dalam ruang. Kemudian ada integrasi, yang dimaksud adalah model penyatuan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir ada model reaksi. Pemimpin ekspatriat mengubah lingkungan daripada perilaku sendiri. Kemudian model integrasi, pemimpin ekspatriat mengubah perilaku yang disesuaikan dengan keadaan lokal, kebalikan dari model reaksi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Dan dari berbagai pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemimpin global adalah individu yang melakukan sebuah perubahan positif secara signifikan dalam sebuah organisasi dengan membangun komunitas melalui pengembangan dalam lingkup budaya yang lebih luas, yang mana di dalamnya terdapat berbagai dimensi dan gaya kepemimpinan, serta faktor-faktor dan pengaruh kepemimpinan dalam lintas budaya. Demikian itu tadi presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.